Pernah nggak sih Anda dengar istilah kecerdasan buatan atau AI, terus jadi agak bingung sama semua jargonnya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya AI itu, dari awal mulanya sampai ke teknologi canggih yang kita kenal sekarang. AI, machine learning, deep learning. Tiga istilah ini sering banget disebut, bahkan kadang-kadang dipakai gantian. Tapi sebenarnya apa sih beda mendasarnya? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Cerita AI ini berawal dari sebuah impian besar, bikin mesin yang bisa ngerjain tugas-tugas yang biasanya cuma bisa dilakuin manusia. Pertanyaannya sederhana, tapi ambisius banget. Emang bisa ya mesin itu beneran berpikir? Perjalanan ini dimulai di tahun 1950-an. Puncaknya itu di tahun 1956, saat istilah kecerdasan buatan resmi lahir. Selama beberapa dekade setelah itu, ada satu pendekatan yang mendominasi yang kita kenal sebagai era AI simbolik. Jadi, AI simbolik itu apa sih? Gini deh, bayangin kamu harus nulis jutaan baris aturan jika begini maka begitu untuk setiap kemungkinan situasi yang ada. Para ahli benar-benar memprogram pengetahuan manusia secara manual ke dalam database. Ini cara pertama untuk bikin mesin jadi pintar. Pendekatan ini jago banget buat masalah yang jelas dan logis kayak main catur gitu. Tapi coba tebak, ternyata susah banget nulis aturan buat ngenalin kucing di foto atau nerjemahin puisi. AI simbolik gagal total waktu berhadapan sama masalah dunia nyata yang abu-abu dan kompleks. Nah, kegagalan AI simbolik inilah yang justru memicu sebuah revolusi. Sebuah pergeseran total ke cara belajar yang sama sekali baru, machine learning. Pertanyaan kuncinya jadi begini, daripada kita yang capek-capek ngasih tahu mesin aturannya satu persatu, gimana kalau kita bikin mesinnya belajar aturannya sendiri dari data? Nah, ide ini yang mengubah segalanya. Nah, ini bagian yang paling menarik. Coba lihat perbedaannya. Di pemrograman klasik, kita masukin aturan plus data buat dapetin jawaban. Dengan machine learning, logikanya kita balik. Kita kasih data sama jawabannya, mesinnya yang nyari tahu apa aturannya. Ini tuh ibaratnya daripada kita kasih resep, kita kasih aja ribuan kue yang udah jadi dan minta komputer buat nulis resepnya sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah machine learning itu tentang melatih sebuah sistem, bukan lagi memprogramnya baris demi baris. Sistem ini belajar dari contoh, nemuin pola, dan bikin aturannya sendiri. Contohnya, filter spam di email Anda. Dia nggak diprogram dengan daftar semua kata-kata spam, tapi dia belajar mengenali spam dari jutaan contoh email yang ada. Tapi perkembangannya nggak berhenti di situ. Dari machine learning, lahir cabang yang lebih spesifik dan, sangat kuat, deep learning. Ini adalah langkah berikutnya dalam evolusi AI. Biar gampang ngebayanginnya, lihat diagram ini. AI itu payung besarnya. Di dalamnya ada machine learning. Dan di dalam machine learning ada spesialisasi lagi yang namanya deep learning. Semuanya saling berkaitan, kayak boneka matrioska gitu. Apa sih yang bikin deep learning jadi deep? Bukan karena pemahamannya lebih dalam secara filosofis ya, tapi karena dia pakai banyak lapisan, seringkali puluhan bahkan ratusan, untuk memproses data. Setiap lapisan belajar representasi yang lebih kompleks dari lapisan sebelumnya. Inilah teknologi di balik fitur canggih kayak Face ID di ponsel Anda atau rekomendasi film di Netflix. Begini cara kerjanya. Bayangin kita masukin gambar angka 4. Lapisan pertama mungkin cuma bisa lihat garis-garis. Lapisan kedua mulai gabungin garis itu jadi sudut. Lapisan ketiga ngerakit sudut-sudut itu jadi bentuk L. Sampai akhirnya lapisan teratas menyimpulkan, oh, ini angka 4. Ada metafora yang kuat banget buat ngejelasin ini. Bayangin data Anda itu bola kertas yang diremas sampai kusut banget. Nah, setiap lapisan di model deep learning itu pelan-pelan ngebuka kusutan itu, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya data itu jadi lembaran yang rapih dan gampang dibaca. Oke, sekarang kita udah paham teknologinya. Mari kita balik ke pertanyaan besar. Dengan semua kemampuan ini, apa AI saat ini benar-benar cerdas kayak manusia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kutipan ini pas banget. Apa yang kita sebut AI sekarang itu sebenarnya lebih tepat disebut otomatisasi kognitif. Ini adalah alat yang super canggih untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya butuh pemikiran manusia, bukan replika dari pikiran manusia itu sendiri. Bedanya ada di sini. Otomatisasi versus otonomi. AI zaman sekarang ibaratnya kayak karakter kartun.
jago banget ngelakuin apa yang udah dilatihkan ke dia. Tapi kecerdasan sejati, kayak makhluk hidup, itu mampu beradaptasi dengan situasi yang sama sekali baru dan gak terduga. Coba lihat puzzle ini. Buat kita sih gampang ya, tapi buat model AI yang paling canggih sekalipun, ini bisa bikin pusing 7 keliling. Kenapa? Karena ini butuh kemampuan beradaptasi dengan hal baru, bukan cuma sekadar mengenali pola yang pernah dia lihat sebelumnya. Oke, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari dari perjalanan singkat kita menelusuri dunia AI ini. Ringkasnya begini, AI itu upaya mengotomatisasi pemikiran. Dimulai dengan aturan manual atau AI simbolik, terus geser jadi belajar dari data atau machine learning, dan disempurnakan lagi dengan banyak lapisan atau deep learning. Tapi intinya, AI saat ini adalah bentuk otomatisasi kognitif yang luar biasa canggih. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau AI belajar sepenuhnya dari data yang kita berikan, apa dia mengembangkan kecerdasan yang benar-benar baru? Atau jangan-jangan dia cuma sebuah cermin yang super kompleks yang memantulkan kembali kecerdasan kolektif kita dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.